Aku bukan menantu sampah. Bab 853 semua hanya demi keuntungan. Setelah selesai menelepon, Rocky menenangkan Dewi, lalu berjalan keluar dari kamar. Setelah menutup pintu, ekspresi wajahnya terlihat sangat dingin. Tadi dia karena takut Dewi panik, mempengaruhi janin, maka baru berbicara dengan sangat tenang. Tapi sebenarnya, Dini dikurung dalam ruang penyiksaan organisasi Bears, sangat berbahaya, setiap waktu sangat mengancam nyawanya. Walaupun untuk sementara nyawa Dini masih aman, tapi akan sulit untuk mengatakan jika dia tidak akan mengalami penderitaan fisik. Sementara, Bastian melanjutkan menyuruh orang dalam organisasi, melacak jejak Dini. Rocky sudah membuat keputusan, saat sudah mendapatkan informasi di mana Dini dikurung, dia akan segera mengumpulkan semua kekuatan miliknya, untuk keluar negeri menolong Dini, tanpa memikirkan apapun konsekuensinya. Langkah ini bukan termasuk menggunakan kekuatan menyelesaikan masalah. Jika pihak lawan menggunakan Dini untuk mengancam, itu tidak menjadi masalah, karena dia bisa membuat keputusan. Tapi jika pihak lawan tahu, istrinya memiliki hutang pada Dini, datang kemari untuk mengancam istrinya. Dengan kepribadian Dewi yang begitu baik hati, pasti dia akan melakukan hal yang tidak terbayangkan untuk menyelamatkan Dini. Besok paginya, Rocky malah menerima sebuah telepon tidak terduga. Rocky, apakah kamu ada waktu? Ayo keluar mengobrol. Sutinah berkata sambil tertawa di telepon. Ada masalah apa? Katakan saja sekarang. Rocky langsung waspada. Wanita ini, lebih jahat dibandingkan dengan selfie dan juga triknya tidak sedikit. Kamu tidak perlu terlalu waspada denganku, jika dikatakan aku juga pernah menjadi bibi tertuamu, saat kecil masih pernah berhubungan denganmu. Sutinah berkata sambil tertawa, nada bicara santai, seperti tidak pernah terjadi apapun sebelumnya. Rocky terkekeh, pandangan matanya masih dingin. Jangan lihat wanita ini menggunakan trik kasih sayang, dia sama sekali tidak percaya Sutinah memiliki kasih sayang. Seorang wanita yang lebih memandang penting kekuasaan dan kekayaan daripada nyawa, ingin mengatakan kasih sayang kepada dia, maka itu benar-benar hanya sebuah khayalan. Keluarlah, aku berada di luar pintu belakang villa keluargamu. Sutinah seperti sudah menebak jika Rocky tidak akan setuju menemuinya, berkata dengan acuh, jika kamu benar-benar tidak percaya padaku, maka sudahlah, aku masih berencana membahas masalah Dini denganmu. Sambil berkata, dia sudah akan menutup telepon. Pupil mata Rocky tiba-tiba menyusut, segera berkata, kamu tahu Dini. Bahas di pintu belakang villa. Sutina sama sekali tidak memberikan dia ruang untuk bernegosiasi, langsung memutuskan telepon. Pandangan mata Rocky dingin, wanita ini ternyata tahu masalah Dini. Jelas sekali hari ini dia dengan begitu percaya diri datang kemari dan juga sama sekali tidak perlu khawatir dirinya tidak akan keluar. Dan ini juga menjelaskan, Sutinah sudah menyelidiki masalah dirinya dengan sangat jelas. Cara seperti ini, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Selfie. Setelah dia menutup telepon, dengan langkah lebar berjalan ke pintu belakang villa. Di luar pintu, ada sebuah BMW Mini yang diparkir, seorang wanita dengan rambut keriting dan memakai kacamata hitam, bersandar di pintu, memakai gaun hitam, terlihat elegan dan cantik, seperti buah yang sudah matang, tubuhnya memancarkan aroma yang menggoda. Rocky melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang lain selain Sutinah. Sangat terkejut bukan?
Sutinah tertawa sambil membuka kacamata hitamnya. Apakah kamu merasa, aku ternyata berani datang mencarimu sendirian? Rocky tidak percaya dia akan datang sendiri, melepaskan kemampuan pikirannya, dengan segera menyadari ada beberapa energi kuat dalam kegelapan, ada beberapa master dengan ilmu spiritual tinggi di sekeliling. Dia berdeham dingin, berkata langsung, berapa banyak yang kamu ketahui tentang Dini? Tidak banyak juga, tapi kebetulan sesuai dengan yang kamu mau. Sutinah melipat tangan di dada, sedikit tersenyum berkata, sebenarnya aku datang hari ini, karena ingin bekerja sama denganmu. Kerja sama. Rocky mengangkat alis, aku sudah membuat putrimu kehilangan lengannya. Lebih masuk akal jika kamu sangat membenciku, sekarang kamu malah mengatakan ingin bekerja sama denganku, bukankah itu sangat lucu? Sutinah seperti sudah menebak dia akan berkata seperti itu, berkata dengan tenang, tidak ada yang aneh, ini sama seperti berbisnis. Musuh hari ini, besok juga bisa menjadi sekutu, semuanya hanya untuk keuntungan. Apa yang kamu inginkan? Rocky menatap dia dan bertanya. Jika dikatakan benar-benar aneh, wanita ini jelas-jelas adalah ibu Selfie. Tapi mengapa terlihat seperti baru berumur 30 tahunan? Wajahnya cantik, kulit putih dan halus, bahkan kerutan di wajahnya juga sedikit sekali, postur tubuhnya juga bagus, tidak tahu bagaimana cara dia merawat, bahkan lebih menawan dari wanita muda lainnya. Sutinah tertawa dan berkata, aku punya cara, supaya Dini bisa aman dan sehat untuk sementara dan jika memungkinkan, aku masih bisa menyelamatkan dia, mengembalikan kepadamu dalam kondisi utuh. Kamu, Rocky mengangkat alis, menunjukkan jika dia tidak percaya. Dini yang dikurung dalam organisasi Bears di Nemesis dan juga lokasinya selalu berubah, hanya dengan seorang keluarga Zhao, yang kekuatannya pun masih tidak cukup untuk menyebar ke seluruh dunia. Tentu saja, aku adalah pebisnis, tidak pernah melakukan hal tanpa jaminan. Sutinah berkata, untuk hal ini, kamu boleh mempercayaiku sepenuhnya. Rocky menatap Sutinah dengan cermat, beberapa pikiran melintas dalam kepalanya. Dulu saat Sutinah masih bersama dengan paman tertua Marson, dia sudah tahu trik wanita ini, penampilannya terlihat bukan masalah besar, tapi sebenarnya sangat sulit menepati janji. Dalam strategi bisnis, Sutinah bahkan lebih baik daripada Marson. Dia sangat pandai menggunakan kelebihan dirinya, memiliki sandaran untuk berhasil, memiliki hubungan dengan direktur tinggi perusahaan dan juga beberapa saingannya, semua dibuatnya menjadi sekutu. Tapi ada satu hal, Sutinah wanita ini, dalam matanya hanya ada keuntungan dan tahu dengan baik kepercayaan adalah yang paling penting, kata-kata yang diucapkan, jarang diingkari. Untuknya, kekuasaan dan kekayaan adalah nomor satu, kerabat, teman, bahkan putri kandung sendiri harus menyingkir. Saat itu, Sutinah sama sekali tidak menginginkan hak asuh Selfie, malah menggunakan putrinya dengan Marson untuk menukar 5% saham perusahaan Gria, lalu mengambil ganti rugi yang besar dan pergi dengan bebas. Wanita yang bisa tidak berperasaan seperti ini, setidaknya Rocky tidak melihat terlalu banyak. Rocky bertanya, apa yang kamu inginkan? Aku tidak menyembunyikan darimu. Sutinah tersenyum, berjalan kemari dengan tangan terlipat, setelah Marson bercerai denganku, lalu dia mencari seorang wanita yang biasa saja, melahirkan seorang putra. Dia membuat putranya sebagai ahli waris, dibesarkan dengan hati-hati di luar negeri, sepertinya ingin menyerahkan semua harta keluarga kepada putranya ini.
Saat itu yang berjuang bersama dengannya adalah aku, sekarang bibit liar wanita lain yang menikmati hasilnya. Aku tidak setuju dengan hal ini. Hati Rocky bergetar, dia tahu apa yang terjadi pada Marson dan Sutinah dulu. Keduanya menikah demi keuntungan, sama sekali tidak ada kasih sayang. Tidak lama kemudian mereka segera berpisah. Lalu Marson pergi ke Nemesis mengembangkan perusahaan, berhubungan dengan seorang wanita bar, masih melahirkan seorang anak haram. Sutinah kesal dengan hal ini, bukan karena Marson mencari wanita lain di luar. Bagaimanapun mereka berdua memainkan peran masing-masing, dia merasa hasil kerja Marson di luar negeri seharusnya diteruskan oleh putrinya Selfie, sama sekali tidak ingin membagi kepada anak haram itu. Sutinah berjalan ke depan Rocky, mengangkat alis berkata, aku ada cara untuk membantumu menjaga Dini, supaya dia aman dan selamat, tapi sebagai gantinya, untuk sementara kamu harus menjadi sekutuku, bersama-sama melawan Marson dan anak haram itu. Aku pertimbangkan lagi. Rocky berkata dingin. Wanita ini lebih licik daripada Selfie. Semua yang dilakukan pasti memiliki maksud. Dirinya tidak ingin dengan mudah menyetujui kerja sama apapun dari dia. Aku bukan menantu sampah. Bab 854 Kamu ingin membunuhku. Rocky sengaja berjalan ke jalan terpencil terlebih dahulu, baru melepaskan kemampuan pikirannya. Ternyata memang ada yang mengikuti dia dari belakang. Dan di saat dia berjalan ke tengah jalan, beberapa bayangan hitam tiba-tiba melesat keluar dari sekeliling, sangat cepat, seperti muncul dari udara yang tipis, dalam sekejap mata sudah mengelilingi dia. Rocky mengangkat alis, mendongak melihat sekilas. 8,9 pria pendek berbaju hitam, postur tubuh kurus dan kecil, berdiri di segala sisi, menatap dia. Ninja. Rocky melirik sekilas, merasa sedikit menarik. Benar-benar tidak menyangka, pihak lawan adalah ninja negara Inggris. Beberapa pria berbaju hitam itu saling bertukar pandang, menganggukkan kepala, tiba-tiba meraung rendah, mengeluarkan pedang, menebas ke arah Rocky. Rocky menyengir tertawa, tidak menghindar, mengulurkan tangan ingin menerima pedang itu. Tapi di saat itu, pria berbaju hitam di depannya tiba-tiba menghilang, seperti masuk ke dalam udara. Dan pria berbaju hitam yang mengelilinginya, juga seperti tahu kehebatannya, sosok mereka satu persatu berubah, seperti bergerak cepat di udara, tidak berhenti berkedip, menyilaukan mata orang yang melihat. Untuk sesaat, sekeliling tubuh Rocky, penuh dengan bayangan hitam dan cahaya pedang. Selama dia tidak memperhatikan, akan ada sebuah bayangan hitam di udara dari belakang tubuh, akan keluar, memegang pisau tajam, memberi pukulan menyerang dia. Kedua tangan Rocky masih berada dalam kantong celananya, bahkan tidak bermaksud untuk mengeluarkannya, pandangan matanya terlihat tenang. Jika dilihat dari pandangan orang biasa, sekumpulan ninja ini sudah sangat hebat dalam ninjutsu mereka, bisa menyembunyikan sosok mereka di udara, muncul kapanpun, memberikan lawan mereka pukulan mematikan. Tapi, dalam pandangan dia, tidak peduli seberapa cepat ninja-ninja ini bergerak, untuknya hanyalah gerakan lambat. Kemampuan pikiran dia sudah menyebar sepenuhnya, mencapai radius ribuan meter. Kepakan sayang burung yang terbang, suara serangga di sudut, bahkan lalat yang terbang di udara, semuanya terdengar sangat jelas dalam kepalanya, setiap gerakan terlihat sangat jelas. Wush! Dari belakang tubuh Rocky, tiba-tiba muncul bayangan seseorang, tanpa suara. Bayangan orang ini sangat cepat,
muncul seperti kilat dan mengarahkan tebasan pisau ke arahnya. Teman-teman di sekeliling juga menunjukkan kegembiraan. Tebasan ini, Rocky sama sekali tidak sempat untuk menghindar, dia pasti mati. Tiba-tiba, kepala belakang Rocky seperti tumbuh sepasang mata, bahkan tidak membalikkan kepalanya, langsung mengulurkan tangan untuk menangkap di udara. Dia menangkap lengan pria berbaju hitam itu, dengan sembarangan melempar. Brak, sebuah suara keras terdengar. Pria berbaju hitam itu seperti karung pasir, digenggam erat oleh Rocky di udara, langsung terbang keluar, menabrak dinding. Noda darah ada di mana-mana. Dinding itu langsung berlumuran darah dan juga masih menetes mengalir ke bawah. Dan ninja berbaju hitam tadi, sudah dilempar sampai seluruh tulangnya patah, tidak bisa bergerak dalam genangan darah. Melihat adegan yang begitu parah ini, semua ninja dari segala arah menahan nafas, menunjukkan ekspresi ketakutan. Merek semua adalah ninja top di negara Inggris, bisa membunuh lawan tanpa terlihat dan tidak pernah melewatkan apapun. Siapa orang ini sebenarnya? Bahkan tidak melihat, langsung menangkap orang di udara dan melempar di tempat sampai menjadi pai daging. Sekumpulan bajingan rendah. Rocky berkata dingin, dengan penuh nada dingin, siapa yang menyuruh kalian datang mencari masalah denganku? Ninja di sekeliling itu bertukar pandang, dari pandangan mata mereka terlihat ekspresi ketakutan. Beberapa orang membisikkan beberapa kata. Rocky bisa mendengar, yang mereka ucapkan adalah bahasa negara Inggris. Rocky mengerutkan dahinya karena merasa kesal. Dalam pandangannya, sekumpulan orang ini hanyalah seperti semut, sebentar saja sudah bisa diinjak mati. Juga tidak tahu siapa, menyewa ninja-ninja ini untuk mencari masalah dengan dirinya. Sekarang Sutinah sudah mencapai kesepakatan dengan dia, tidak mungkin menjadi bodoh sampai mencari ninja, untuk mencari masalah dengan dia. Sebenarnya siapa, yang begitu tidak ingin hidup? Dan di saat Rocky terdiam, beberapa ninja itu seperti sudah mencapai kesepakatan, menggeram rendah dan bersama-sama menyerangnya. Rocky tersenyum dingin, bersiap untuk membunuh. Tiba-tiba, beberapa suara terdengar. Ninja yang berada paling depan, matanya tiba-tiba melotot, tubuhnya kaku seperti kayu dan jatuh ke atas lantai. Di lehernya, ada sebuah panah tiup. Ujung panah baja itu terlihat berwarna biru, sangat jelas memiliki racun. Dor, dor, dor. Beberapa ninja di sekeliling, semuanya langsung jatuh ke atas lantai, karena terkena tusukan panah tiup di leher mereka. Rocky mendongak, melihat ada sebuah mobil Porsche diparkir tidak jauh. Sutinah dengan elegan berjalan turun dari mobil. Di belakangnya ada beberapa pria kekar berambut pirang yang memegang panah tiup. Dia berjalan sambil tersenyum. Untung saja aku sampai tepat waktu, bukankah kamu seharusnya berterima kasih padaku? Sutinah, kamu mengikutiku. Rocky berkata dingin. Tadi dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk melacak. Ada orang yang mengikutinya, tidak disangka orang itu adalah Sutinah. Sutinah melipat tangan di dada, melirik ninja yang di atas lantai, tersenyum berkata, aku bukan mengikutimu, hanya saja untuk menjamin keselamatan sekutuku, lihatlah, bukankah itu berguna sekarang? Rocky berkata dingin, bubarkan semua orangmu, jika tidak, kamu akan membawa kembali mayat sebanyak kamu mengeluarkan orang. Sutinah menatap dia beberapa detik, tiba-tiba mengangkat bahu, kamu begitu tidak tahu terima kasih, aku juga malas menghabiskan tenaga. Yang penting Marson akan pulang, orang-orang miliknya tidak mudah untuk dilawap, jika saat itu nyawa kecilmu melayang,
aku masih harus mengeluarkan tenaga pergi mencari sekutu baru. Kata-kata dia belum selesai, tiba-tiba melihat Rocky mengambil sebuah pedang, menebaskan ke arahnya. Ah, Rocky, kamu ingin membunuhku? Sutinah berteriak terkejut. Ekspresi wajah pengawal luar negeri di samping juga menjadi serius, dengan segera datang melindungi. Tapi, kecepatan pedang seperti kilat, tidak sempat untuk dihadang. Tepat ketika ekspresi wajah Sutinah menjadi pucat karena ketakutan, pedang itu melewati wajahnya, langsung menusuk. Hanya terdengar suara erangan. Tiba-tiba dari udara muncul seorang ninja berbaju hitam, tangannya memegang belati. Dia tertusuk oleh pedang, langsung jatuh ke atas lantai. Setelah berusaha berjuang beberapa kali, dia sudah tidak bernyawa. Sutinah berbalik, melihat ninja di atas lantai, ekspresi wajahnya yang terkejut sedikit berubah. Tadi, dia sama sekali tidak merasakan suara apapun di belakang tubuhnya. Kemampuan ninjutsu pihak lawan benar-benar hebat, bahkan pengawal yang dia bawa, tidak ada yang merasakan. Jika bukan pedang Rocky yang menusuk, mungkin dia sudah mati di tempat. Sutinah menggertakkan gigi, tiba-tiba melambaikan lengannya, dengan kejam menamparkan wajah pengawal luar negeri itu. Tidak berguna. Pengawal luar negeri yang dipukuli oleh dia, buru-buru menundukkan kepala meminta maaf. Sutinah menendang dia, lalu mendongak berkata kepada Rocky, "Tadi untung saja kamu. Aku hanya tidak ingin sekutuku mati dengan begitu cepat." Rocky dengan tidak segan memotong. Wanita ini masih harus menjaga Dini, dia tidak boleh mati. Lalu, dia mengangkat dagunya menunjuk ke sudut dinding, dengan dingin memerintahkan pengawal. "Pergi, bawa orang di belakang itu kemari." Ada orang. Ekspresi wajah Sutinah menjadi serius, segera menepuk tangan. Tiba-tiba, muncul 7,8 orang pengawal luar negeri dari segala arah, berjalan ke arah sana dengan secepat kilat. Dan di saat bersamaan, dari belakang dinding tiba-tiba muncul bayangan seseorang, dengan kecepatan paling cepat melarikan diri ke belakang. Sayang sekali, walaupun kecepatan larinya cepat, tapi pengawal luar negeri milik Sutinah ini juga tidak lemah. Mereka menerkam dari segala arah, sebentar saja sudah menjatuhkan sosok itu ke atas lantai. "Bawa kemari," Sutinah membentak. Seorang pengawal luar negeri, langsung mengangkat kaki sosok itu, menyeretnya kemari dengan posisi kepala di bawah.